Kalau di 2023 beneran ada resesi, apakah lebih baik nimbun emas yang banyak dari sekarang sebelum terjadi resesi? Terus bagaimana ya nasib saham di 2023? Apa nih yang harus kita lakukan? Oke teman-teman, di video kali ini aku akan bahas gimana prospek harga emas di tahun 2023, kenapa emas disebut aset lindung nilai, dan sebaiknya pilih saham ataupun emas. Banyak yang bertanya, apakah harga emas benar-benar akan meroket di tahun ini? Apalagi setelah muncul prediksi harga emas bisa terbang mencapai 120% menjadi 4.000 US dollar di 2023 yang diungkapkan oleh Chief Investment Officer Swiss Asia, Jörg Kinner dan Ole Hansen, analisis Saxo Bank. Di mana mereka menyatakan masih ada potensi kenaikan inflasi yang cukup tinggi di tahun ini, ketegangan politik yang akan terus berlanjut, rencana The Fed yang menaikkan suku bunga namun tidak seagresif di tahun 2022. Bahkan kalau memang di 2023 ini terjadi resesi, bukan nggak mungkin The Fed akan melakukan pemangkasan terhadap suku bunga. Tapi teman-teman nggak perlu bingung atau khawatir berlebih. Proyeksi harga emas bisa meroket hingga 120% bisa jadi berlebihan. Karena kalau kita perhatikan di gambar ini, harga emas cenderung stagnan selama 10 tahun terakhir, termasuk ketika periode resesi 2020 akibat pandemi COVID-19. Terakhir, lonjakan harga emas yang signifikan terjadi sebelum dan setelah The Great Recession di AS sejak 2007 hingga 2012. Di situ harga emas mencatatkan kenaikan harga yang cukup signifikan. Tapi, kok sekarang harga emas antam naik terus ya? Nah, untuk di Indonesia, faktor penggerak harga emas ada dua, yakni dari harga emas dunia dan pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Jadi, ketika nilai tukar rupiah melemah, berarti emas menguat, begitu juga sebaliknya. Saat nilai tukar rupiah menguat, harga emas biasanya akan melemah. Hal itu juga yang membuat harga emas di Indonesia cenderung menguat, meski emas global stagnan. Sebelum kita masuk ke pemilihan nimbun emas atau beli saham, siapa nih yang masih penasaran kenapa sih emas sering disebut aset lindung nilai? Apa bedanya dengan aset investasi seperti saham? Bahkan aset investasi yang rendah risiko seperti obligasi negara. Begini, sejak dulu kala emas dianggap aset lindung nilai, alasannya harga emas cenderung menguat saat adanya gejolak ekonomi. Contoh, krisis finansial besar di AS pada tahun 2008, harga emas dunia naik tajam. Selain itu, harga emas cenderung bergerak berlawanan dengan mata uang seperti yang udah saya jelaskan tadi. Saat rupiah melemah, harga emas akan menguat, di mana pelemahan mata uang juga menjadi tanda kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Disitulah emas dianggap sebagai aset paling aman untuk menghadapi berbagai gejolak. Apalagi demand emas ini ada dua, yaitu sebagai aset konsumsi dalam bentuk perhiasan, juga aset safe haven yang demand-nya naik saat ada potensi risiko ekonomi. Jadi, demand selalu ada, sedangkan supply-nya terbatas. Nah, kalau aset investasi lain cenderung bergerak beriringan dengan laju ekonomi. Jika ekonomi moncer, ya investasi seperti saham bisa naik. Pertanyaannya, jadi lebih pilih emas atau saham nih untuk 2023? Kelebihan emas memang sebagai aset lindung nilai, namun justru itu membuatnya kurang menarik untuk investasi. Alasannya, ketika ekonomi membaik, ya harga emas tidak akan kemana-mana. Hal itu terlihat sepanjang 10 tahun terakhir. Ketika tidak ada krisis sebesar tahun 2008, harga emas dunia cenderung stagnan. Lalu, kalau begitu, lebih baik di saham. Nah, karakter saham ini berlawanan dengan emas. Harga saham akan cenderung naik ketika ekonomi lagi mulai ngegas. Sampai akhirnya inflasi naik dan bank sentral mulai menaikkan tingkat suku bunganya. Nah, di situ harga saham mulai melandai. Dengan karakter emas dan saham yang berlawanan, langkah terbaik adalah bukan memilih salah satu antara emas ataupun saham, tapi diversifikasi ke kedua aset tersebut sehingga aset kita tetap terjaga saat ada gejolak ekonomi dan bisa tetap tumbuh saat ekonomi lagi bagus. Ditambah, saham juga memberikan keuntungan yang tidak diberikan oleh emas, yakni potensi pendapatan dari dividen setiap tahunnya. Di situ, kita bisa putar uang lebih banyak lagi dari pendapatan dividen ke berbagai aset investasi. Sehingga, tanpa sadar kita akan merasakan compounding effect alias bunga yang berbunga. Namun ingat, proses investasi saham dan diversifikasi ke emas ini tidak bisa terasa dalam waktu cuma 1 tahun aja. Kita butuh kesabaran dan komitmen untuk investasi jangka panjang. Selanjutnya, baik saham maupun emas punya risiko masing-masing yang perlu kita antisipasi dan minimalisir. Dan untuk
Untuk porsi investasinya, kalian bisa sesuaikan dengan tujuan dan profil risiko. Kalau kamu tipe yang konservatif, kepemilikan emas bisa lebih banyak, mengingat harganya yang cenderung stabil dan tahan krisis. Tapi kalau kalian tipe yang agresif atau lebih berani dengan risiko, porsi kepemilikan saham bisa lebih besar. Mau belajar dan mulai terjun di pasar saham? Yuk belajar bareng lewat program online class M-Trade. Ada kelas untuk pemula juga loh. Informasi lengkapnya, langsung kunjungi link mtrade.id/olc atau klik link yang ada di description box. Saya Coach Ibnu, salam profit!